أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Tentunya ini patut kita syukurin bersama, terutama nikmat iman yang sampai detik ini kita masih mempercayai Allah sebagai Tuhan kita. Dan alhamdulillah, hanya kitalah yang dipanggil oleh Allah. Hanya orang-orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin as-shaimin was-shaimat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tausiah untuk ana pribadi dan umumnya untuk para jamaah semuanya terkait dengan etos kerja seorang muslim. Yang dimaksud dengan etos kerja adalah bagaimana seorang muslim mempunyai motivasi, mempunyai gairah dalam bekerja, dalam beramal. Baik itu beramal dalam kaitan mencari nafkah, baik itu beramal dalam rangka untuk membantu orang lain, baik itu beramal dalam rangka kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya seorang muslim yang beramal, yang bekerja, baik itu di dunia pendidikan, ya, dunia perdagangan, maupun profesi-profesi yang lainnya yang menempatkan keimanan dalam pekerjaan mereka,
tentunya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengedepankan keimanan dalam bekerja. Inilah kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat saat mereka bekerja, saat mereka beramal, itu senantiasa memperoleh hasil yang gemilang, ya, memperoleh hasil-hasil yang sesuai harapan. Kalaupun itu tidak sesuai dengan harapan, maka mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan bagi seorang muslim saat kita ingin bekerja agar kita memiliki ciri-ciri pekerja yang berbeda dengan orang lain? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tentunya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita saat kita ingin berangkat bekerja, itu kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Artinya bahwa sebelum kita bekerja, kita sudah meletakkan tawakal, kita sudah berserah diri kepada Allah dalam hal pekerjaan kita yang akan kita lakukan. Berbeda dengan kebanyakan orang yang mereka mengatakan tawakal saat mereka sudah melakukan pekerjaan. Nah, inilah bedanya bagi orang yang mempunyai etos kerja seorang muslim. Yang pertama adalah tawakal. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang muslim harus memperhatikan waktu. Ya. Kalau seorang bekerja untuk orang lain, maka ada kaidah fikih yang mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Orang yang beriman itu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Artinya bahwa ketika kita diamanahkan, kita diberikan sebuah waktu untuk melakukan suatu pekerjaan, maka hendaknya kita memperhatikan waktu, tidak mengambil atau mengurangi waktu tersebut. Kemudian yang harus kita lakukan bagi seorang muslim dalam bekerja adalah yang ketiga, hendaknya kita mengawali segala aktivitas kita dengan membaca basmalah. Karena segala amal, segala perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus dari rahmat Allah. Kemudian yang keempat, yang harus kita perhatikan adalah tidak merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya adalah bahwa apa yang kita lakukan di sini dan apa yang harus kita lakukan besok, itu harus lebih baik daripada apa yang kita lakukan pada hari-hari berikutnya. Maka kita harus senantiasa mempunyai motivasi yang kuat, mempunyai etos kerja yang tinggi, sehingga setiap hari kita melakukan kebaikan, sehingga kita akan melakukan suatu pekerjaan, suatu perbuatan kita dengan lebih baik. Kemudian yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menjaga hubungan baik itu sama tim rekan kerja kita maupun antara pimpinan dan bawahannya. Kemudian yang kelima yang harus perlu kita perhatikan adalah dalam bekerja kita harus meluaskan niat. Artinya segala aktivitas kita, segala perbuatan kita bukan sekedar untuk manfaat diri kita dan keluarga, tapi untuk manfaat orang lain. Kemudian yang terakhir adalah, yang perlu kita perhatikan adalah, kita harus senantiasa mengakhiri segala aktivitas kita dengan membaca hamdalah. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah, atas hal-hal yang diberikan kepada Allah pada hari itu. Mungkin pada hari saat kita bekerja, Allah memberikan kita melalui bos kita, sehingga kita diberikan reward, sehingga kita diberikan kejutan-kejutan, baik itu berupa hadiah maupun yang bersifat non-materi. Kaum muslimin as-shaimin was-shaimat rahimakumullah, selain hal-hal tersebut di atas, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah bagaimana saat kita bekerja kita tidak melakukan korupsi, baik itu korupsi yang berbentuk materi maupun non-materi. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga dengan bagaimana kita menjaga interaksi dengan lawan jenis. Karena tidak sedikit dalam suatu pekerjaan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga bisa memperpecah sebuah tim, bahkan sebuah lembaga, bahkan bisa memperpecah hubungan antara keluarga. Kemudian selanjutnya adalah hal yang perlu kita hindari dan perhatikan adalah tidak merugikan orang lain dengan cara menipu. Ya, suatu contoh, seorang pedagang yang mengurangi kiloannya, yang seharusnya barang tersebut 1 kilo penuh,
namun dengan kecurangannya itu bisa sampai di bawah 1 kilo. Tentunya ini akan merugikan pembeli, dan justru bukan hanya pembeli yang dirugikan, tapi penjual itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengecam keras, bahkan Allah pernah menghancurkan sebuah kaum yang melakukan kecurangan dalam perdagangan. Kaum muslimin as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 105. Yang mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk senantiasa kita memperhatikan dalam hal pekerjaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sutraduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihatmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan kamu akan diberitakan terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, yang pertama, bahwa kita bekerja akan dilihat oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberitahukan setiap apa yang kita lakukan di dunia, baik itu yang baik maupun yang buruk. Maka dalam hal bekerja, dalam hal beramal, seharusnya kita senantiasa menempatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Sehingga ketika keimanan kita, ketika kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apapun pekerjaan kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Justru yang akan kita lakukan adalah bagaimana saya bekerja untuk Allah, bukan untuk kepentingan diri saya pribadi, tapi untuk kepentingan banyak orang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhanu siyamun wa du'a'u, Ramadhanu amanun wa safa'u, Ramadhanu siyamun wa du'a'u, Ramadhanu amanun wa safa'u, Ramadhanu suluk